Shalom, Shalom Aleichem, salam sejahtera untuk seluruh jemaat Tuhan yang berada di mana saja pada saat ini, yang Anda berada di rumah masing-masing di Kampung Kituntul, di Marakau atau sekitar daerah Ranau, dan Anda yang berada di luar daripada daerah Ranau, mungkin di Kota Kinabalu ataupun daerah-daerah lain, ataupun luar daripada Sabah ini. Shalom, sekali lagi selamat beribadah, bertemu lagi kita secara online pada hari ini, pada pagi ini. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah ini, ada beberapa perkara yang saya ingin sentuh sebelum kita berdoa, yaitu kepada jemaat Tuhan, khususnya saya bikin itu lama yang sungguh-sungguh menghadapi masalah kritikal akibat situasi masa kini. Jangan segan silu berhubung dengan pihak gereja atau pastor, juga para penetua, untuk menyatakan masalah Anda. Gereja akan berhubung dengan Anda ataupun akan melihat bagaimana kami dapat membantu atau gereja dapat membantu sesuai dengan situasi Anda. Kita juga mempunyai 1-2 orang aktivis sosial yang saya pikir mereka aktif di luar sana untuk membantu mereka yang menghadapi masalah-masalah akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi jangan segan dan silu, sila berhubung dengan kami ataupun para pemimpin gereja. Seterusnya, jika Anda mempunyai cadangan tentang penambahbaikan pelayanan di SIB KL ataupun SIB Kituntul lama ini, juga dialu-alukan untuk menyatakan kepada kami. Jangan segan silu untuk memberikan cadangan atau idea Anda. Nah, kebaktian online ini boleh diikuti melalui laman web Facebook dan juga YouTube. Untuk mengikuti siaran ulangan, Anda boleh lihat ataupun Google di YouTube lah, karena YouTube menyimpan segala kebaktian ataupun video-video yang kita telah upload sebelum ini. Jika Anda tidak dapat mengikuti siaran secara online pada hari ini, jam 10.30 setiap pagi Ahad, Anda boleh ulang siar itu pada bila-bila masa sesuai dengan keperluan ataupun situasi Anda. Selain itu, kami juga memohon maaf atas kelemahan, kekurangan, maupun masalah-masalah teknikal yang berlaku semasa siaran beberapa hari yang lepas sampai hari ini, mungkin masa-masa akan datang. Nah, kami akui siaran yang kita lakukan ini tidaklah segah atau sebaik seperti beratus-ratus siaran di luar sana. Tetapi apa yang kita harapkan dalam kebaktian online ini, walaupun seadanya, ialah supaya kita menyadari bahwa Allah merupakan tempat perlindungan kita. Supaya kita menyadari bahwa Dia tetap memperhatikan kita, walaupun kita beribadah secara online. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, selain itu, kita juga berharap melalui penyampaian yang tidak seberapa ini, kita belajar sesuatu daripada firman Tuhan. Dan juga kita menyadari bahwa kita masih lagi connected di antara satu dengan yang lain. Walaupun saudara berada di rumah masing-masing, dan kami di sini, di rumah kami masing-masing, Anda di sana, saya di sini, kata pujangga, tetapi kita masih connected di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudari yang saya kasih, kita akan memulai ibadah pada pagi ini dengan doa pembukaan. Saya pimpin dalam suara kedengaran. Saya mohon saudara mengikuti ataupun turut berdoa di tempat Anda masing-masing. Kita nyatakan suara hati kita kepada Tuhan. Kita nyatakan apa saja yang perlu kita nyatakan kepada Tuhan. Mari kita memulai ibadah ini dengan doa, ucapan syukur, dan penyerahan kepada Tuhan. Bapa di surga, yang kami kenal sembah di dalam Yesus Kristus, sekali lagi kami bersyukur atas perlindungan dan pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini.
Kami memohon pertolongan, perlindungan Tuhan dalam kebaktian online ini. Kami serahkan semua peralatan, keperluan yang digunakan pakai untuk streaming kebaktian ini. Kami doakan supaya jaringan internet ini dapat berfungsi dengan baik sepanjang ataupun sampai akhir daripada kebaktian ini. Kami berdoa untuk semua pribadi yang terlibat saat ini dalam mengatur selia operasi streaming live ini. Kami doakan mereka supaya dalam pimpinan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di ISIB Kituntul Lama ini, di mana saja mereka berada, di kampung atau di bandar, supaya terus-menerus diberkati dengan kekuatan iman dan pengharapan kepada Engkau. Kami berdoa untuk pribadi, khususnya jemaat Kituntul Lama yang sedang sakit, yang susah hati, yang kekurangan makan, minum, dan pakai, dan menghadapi masalah-masalah lain. Kami doakan supaya di dalam nama Yesus Kristus diberikan kesembuhan, diberikan penghiburan, kecukupan sesuai dengan keperluan mereka. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan dalam segala masalah, kelemahan, ketidakmampuan yang kami hadapi ini. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami istiharkan Engkau Tuhan kami, dan kami mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya.
Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, tiba masanya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kita menyadari bahwa musim pandemik ini telah mengurangkan kemasukan perolehan jemaah, namun ini tidak menghalang kita untuk tetap bersyukur. Kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Anda boleh mengumpulkan uang persembahan bersama dalam keluarga ataupun seisi rumah masing-masing dan hantar kepada Bandahari setiap minggu ataupun pada setiap hujung bulan. Atau bagi mereka yang mempunyai kemudahan perbankan, Anda boleh menghantar persembahan perpuluhan melalui transaksi online ke akaun bank gereja. Nomor akaun bank akan dipaparkan dalam skrin Anda. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kemurahan hati saudara-saudari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas pimpinan-Mu dari hari Isnin sampai hari Ahad ini. Sepanjang minggu ini kami mengalami berkat dan pimpinan perlindungan daripada Tuhan. Bapa, kami mau menghantar, memberikan persembahan dan perpuluhan. Kiranya Engkau menerima ini dengan hati yang senang. Nah, kami memberi ini untuk kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, pribadi-pribadi yang dalam kekurangan, yang memerlukan keuangan untuk kelangsungan kehidupan 2-3 hari ke depan ataupun sepanjang masa pandemik ini. Kami berterima kasih karena Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk kami, baik itu dalam kekurangan ataupun kelebihan, kelimpahan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami memberikan persembahan. Haleluya. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan sekali lagi yang Engkau berikan untuk kami dapat sama-sama mendengar pemberitaan firman Tuhan melalui persekutuan online ini. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat terus-menerus mengerti dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa selama kami mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan, pimpin kami sampai selesai dan biarkanlah kami tetap fokus untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Jauhkan kami daripada segala pekerjaan kuasa kegelapan, segala sesuatu yang mungkin menghalangi kami untuk mendengar ataupun dapat melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini. Ya Tuhan, ini doa kami, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja sehingga selesai pemberitaan firman Tuhan ini. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Salam ngawi daten kura-kura takauna to alalai dadin aw nakapi salawat dite harap aku dat sehat-sehat ngawi dat hinai dualai dat masa dadin handah dite to aku napa asilapanam lebih kurang 1 juta nadi mati untuk da corona dah hiti seluruh Malaysia dite mungkin auto elaan saya da tapupusan talite nga pengkurapa nga terus tako na pa da sumaba ano antang ay tako baros da Tuhan da tadaw bayna isuang da Matius 13 ayat 44 gisam nage ayat da 4 na pada 6 Man ko pa bacaw iswang da terjemahan da bahasa Indonesia. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara, di dalam pembacaan kita pada hari ini kita dapat menemukan ada orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang dan ia pergi menjual apa yang dia miliki lalu membeli ladang itu kembali. Kita juga dapat melihat di ayat yang berikutnya bahwa seorang pedagang yang menemukan mutiara yang berharga dan ia pun juga pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara tersebut. Saudara, siapakah pedagang tersebut dan siapakah orang yang menemukan harta yang terpendam di sebuah ladang tersebut? Mari kita lihat bersama-sama. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil di dalam pembacaan kita pada hari ini untuk kehidupan kita di masa ini. Pertama, saudara, kerajaan Allah merupakan suatu harta yang tak ternilai harganya dan patut dimiliki semua orang. Pedagang
tidak tinggal tetap di suatu tempat. Ada kalanya ia harus berpindah randah untuk mencari sesuatu benda yang bernilai yang dapat ia peroleh, dan itu dapat menjamin kelangsungan hidupnya pada masa yang akan datang. Pedagang tersebut ialah semua orang yang sedang mencari kebenaran dengan cara tersendiri, sehingga ada yang menemui mutiara dan harta yang berharga, lalu menjual segala yang ia miliki untuk mendapatkan harta yang bernilai. Mutiara itu ialah Tuhan Yesus dan kerajaan surga. Harta yang terpendam itu ialah kebenaran dan jalan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi tidak semua orang menemukannya, karena bagi mereka hal tersebut tidak berguna dan bukanlah mutiara yang bernilai di dalam kehidupan mereka. Saudara, hal-hal kebenaran tentang Yesus Kristus bagi sebahagian orang tidak berguna dan tidak mendatangkan apa-apa. Karena itu bagi mereka adalah sebuah cerita yang palsu, dan mereka tidak menghargai apa yang mereka peroleh. Sama seperti di dalam Matius 7 ayat 6. Firman Tuhan berkata, hal yang kudus dan berharga, jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kaki, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara, ada banyak orang yang sebenarnya telah menemukan mutiara yang berharga di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak mengenal mutiara yang berharga tersebut. Jelas dalam Matius 7 ayat 6 ini, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Babi boleh makan apa saja. Kita juga boleh makan babi, tetapi babi tidak memakan mutiara. Ya, kita boleh makan babi, tetapi babi tidak memakan mutiara. Kalau kita bagi mutiara kepada babi ataupun sekalung mutiara di leher babi, babi itu tidak akan berterima kasih dengan kita. Babi tidak akan mengucap syukur dengan mutiara yang ada di leher dia, dan tetap babi walaupun memakai kalung mutiara. Nunu dia kamayan dila pasta tugula ka matun nasarau takau. Artinya hal-hal yang bernilai sekalipun diberikan kepada orang yang tidak mencintai kebenaran, pasti menjadi suatu hal yang tidak berguna baginya seumur hidup. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Bukan saja babi, saudara, dikatakan di sini, tetapi anjing juga.
Anjing senang hati diberi makanan, tetapi tidak akan berterima kasih diberi mutiara, karena mutiara tidak boleh dimakan, dan anjing tidak gembira dengan mutiara. Artinya itu sia-sia bagi mereka. Akhirnya orang yang memberi mutiara kepada anjing ataupun babi, mereka pula yang diserang, mereka pula yang mendapat bahaya. Anjing dengan babi tidak mengucap syukur dengan mutiara yang diberikan kepada mereka. Hingga mati tahun sikau awagak ngayanuai dan mutiara teka butia pekalungan hari liau. Pun sikau nanti kadiwagak kang panangkus magido. Pengulakan negeri untuk inapay wagak di tara ataman kanagi tingapa kapia nga kada umbalay bahaya. Taso nga gudi ngayon na pa nuaidat mutiara pasalunga hiriliaw dao am tingaban ka nganu anu na patakan nanam rapadi megal gede itulun de au on sikaw da karangaw da baras da Tuhan uhang lagi diala da tumagad lumawan di kayo ataupun pakarual di kayo daripada da makinangaw dit barasan di kayo pasal da baras da Tuhan. Dia kamayan dere tepinay kamayan na patinga ete na pabaras da Tuhan dite nga miagal da mutiara dikigatang kapia nakita na da tulun tenga inno po sa tulun inno po sa at tulun inno paduli at tulun gisam dere dat awyala kaila nunu iberharga insuang dat kapasih pasian dela tepinay kasianan isuang ngaran da Tuhan Yesus. Pertama serhon takaw isuang da pembacaan takaw tadaw bayna diti kerajaan Allah merupakan suatu harta yang tak ternilai harganya dan patut dimiliki semua orang, seperti pedagang yang menjual semua miliknya dan membeli mutiara yang bernilai, sama seperti seorang yang menemui harta yang tersembunyi di sebuah ladang, menjual semua harta miliknya dan membeli ladang itu dengan hasil jualannya. Ugudih takaw nakidatan ditih tepinay Sera baka kita takaw Tuhan Yesus na aralan na katapatan iyaw na kapia akinilay isuang na kapasiyan datan may takaw di pajuala nunu na pait hara dat idatan dite nakuratu agumo tulun dat aw kasiap da menerima da katapatan mantadat Tuhan Yesus. Intangan takaw na pa isuang da Matius 7 ayat 6 megal letaso wagak dinanuan da mutiara au ikela da mengusikaw nga membahayakan nagi ditulun di minay panahak da mutiara dere kamayan na pala tepinay nga agumo itulun da milah nuan da mutiara nga agumui atulun da menentang dat ha katapatan teka hal-hal pasal da Tuhan dite labi-labi pa pasal da Tuhan Yesus ite napat baras da Tuhan dite miagal da mutiara dit nakita da tulun nga agumun nagi itulun di nakapagulo na dakakita di mutiara te iti baras da Tuhan kailah pasal da Tuhan Yesus nga iterimaan dela tapinay kasianan isuangaran da Tuhan Yesus akan ka mimbaras akong tuguti
Ayo na padam wagak bah kandag. Saya berkata demikian bukan menjelek-jelekan ataupun memburuk-burukan siapapun, tetapi firman Tuhan dengan jelas dan tidak terlindung apa-apa berkata tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa ada orang yang menerima pemberitaan firman Tuhan dengan sukacita dan ia melepaskan segala yang ia miliki untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai di dalam kehidupan mereka. Irina sebab tepinai dat keadaan tokau ngawi nununa pait anggapan tokau daki guna isuang dat kepesih pesian tokau rumikat tokau kasari dat Tuhan Yesus Kristus. Tapi nai perlu dasarahan tokau, bukan semua orang siap mendengar kebenaran dari Kristus, karena ada orang yang bersikap seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 6. Saudara, kita kembali kepada pembacaan kita hari ini. Matius pasal 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara, pertanyaan saya, apakah kita sudah menjual seluruh milik kita untuk mendapatkan harta yang lebih bernilai yang kita temukan hari ini? Yang kedua, saudara, kerajaan Allah dapat diperolehi apabila kita sanggup mengorbankan segala sesuatu. Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kita lihat di dalam terjemahan bahasa dusun. Kabantol na panda yaw dit isa mutiara dit alumis kapiad dit alumis kapia ko mantad disuai alamus na panda iyaw damangay padagang daking sanay dihara dot id daw ambalian nanda daw it isa mutiara dit alumis kapia di ka daw. Saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti dan tidak mengenal apa yang paling bernilai di dalam kehidupan mereka, sehingga mutiara yang palsu pun itu menjadi mutiara yang asli dan bernilai bagi mereka. Kenapa, saudara? Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Saudara, ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus sendiri
hadir di dunia ini kira-kira 2000 tahun yang lampau dan berada di tengah-tengah manusia, mengajarkan kebenaran, tetapi manusia tidak melihat Yesus itu adalah kebenaran dan janji Tuhan kepada manusia sejak dahulu kala, sehingga dua orang pribadi yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam peristiwa Lukas 24 ini baru menyadari dan baru mengerti bahwa Tuhan Yesuslah yang dimaksudkan oleh kitab Musa dan nabi-nabi yang mereka dahulu dengar. Saudara, Yesus ada di depan mata mereka, tetapi mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beras di Rasul Paulus isuang di Roma 7 ayat 14 dile. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Untuk mendapatkan mutiara yang berharga, kita perlu menjual milik yang berharga di dalam kehidupan kita. Iti napa kapasian datan di tinga hara ita perlu tokau dat wilihan, hara ita perlu tokau datang kiadan, hara ita perlu tokau keadaan supaya kanu tokau dit lebih berguna bernilai isuang dat kapasian datan. Megalit kanu tokau mutiara di bernilai, megal kanu tokau dit harta dit agayah kepiah agatang dit tepinai untuk damanganu di mutiara dit kigatang diri perlu da pejual tokau dit harta di paling bernilai isuang dat kapasian tokau. Nga mutiara na padatabay na ditinga akanika imutiara dit gitan toko dalongon at kamayon ko. Mutiara na patinga it haro idsuang dat kapasipasiyan toko imila toko pasuangan dat isuang daginawa katumbayaan toko dat pengompos salagi dahiti toko pempasi dat id pamagunan. Isuang na pa daayat dat apat na padam anam dila mutiara yang sangat berharga kadahilala isuang na pada bahasa asal kepiala ataupun asli kepiala isuang dat bahasa dat Yunani dila nga megalit kita kayo isuang da screen dina sebutan na pala nga kira-kira da pengkah plotimos yang bermaksud jauh lebih tinggi nilainya ataupun mahal harganya atau sangat berharga isuang napat Inggrisam megalita kita kayo hinas sirba da screen dina ike lakapi ako yakutit Inggris nga tudukan ako dag kayo kapisalawat takaw kaya. Banyak orang yang tidak menemukan harta yang bernilai di dalam kehidupan mereka karena hidup mereka sebenarnya tidak memuliakan nama Tuhan. Walaupun mereka adalah orang Kristen, tetapi cara hidup mereka tidaklah memuliakan nama Tuhan. Ayat 21 sampai 22 berkata seperti ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya.
Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Tapi naik kesianan isuangaran Tuhan Yesus. Itina patulun ditiam agumo at mangakon datulun Kristian. Bahkan itu lundit au kapud darmikat da Tuhan it au kapud da sumambayang au kapud may among da sumambayang nga mangakon kasari da tulun da Kristian. Mungkin ikayo nga kombal id karangaw hara atulun suay mimbaras ay kay banga Kristian kamalahingan dahay nga Kristian ngawi ka nga irmikat nanda dat Tuhan kawaya-wayaan na pandaam o kaninda kamiagali kamayan da baras da Tuhan asaro mamudot asaro manipu asaro idat manakaw asaro idat managyado tulon asaro idat pakararat da tulon asaro idat menentang da baras da Tuhan asaro idat au orahiyahan da teguran da baras da Tuhan madai da sumimban isuang dat kapasian diala tapi nai tulun dat miagal diri miagal dat kamayan da baras da Tuhan isuang da Roma 1 ayat 21 gisam dan 2 na padam 2. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mekiampun tu ara atau kabang nga ingga tujuan kesuai ditih melainkan dat pejelas di baras dat Tuhan da kumaangawi da idatan. Iti napa baras da Tuhan ditiam menuduk datan da tengah tepat. Iti napa baras da Tuhan ditiam menegur dit kasala idsuang dat kepasih pasian datan. Iti napa baras da Tuhan ditih itina paundar dat kepasih pasian datan supaya au takau kain seduk mantad dat ralan da Tuhan au takau kain seduk mantad da kerajaan surga. Tapi naik perlu takau mati da makianud hikmat makianud telaan mantadat id Tuhan. Perlu takau makianu dat pembaharuan rohani dat id Tuhan supaya karati takau nunui kamayan da Tuhan menikit masoh id suang dat kapasih pasian datan au takau nagi arugi dat samano. Sebahagian orang saja yang sanggup menjual miliknya demi sebuah mutiara yang berharga dalam hidupnya. Matius pasal 13 ayat 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kata menjual isuang da ayat dat 46 dila isuang hada bahasa asli kapialonga miagalit kita kayu hinad screen dina menjual piprasko bahasa asli na pelonga bahasa Yunani kemudian na pelonga menjual sebagai budak megala isuang da Matius 18 ayat 28
Kemayan lagi langam miagal dat isuang da Roma 7 ayat 14. Mana pandawon sayat isaat ayat dilanga kira-kira da pengkaah at kemayan dila menjual dosa kepada Yesus untuk diampuni dan diselamatkan. Akan ke penjual kepian dosa kemadi Tuhan Yesus bala nga miagalit cera di penjual takau akan pendak ke hak takau barang di penjualan takau miagal lagi di dosa Tuhan iti dosaku ampunai aku ampasarahan ku ngawi dai dikate mekiano da pengampunan penyelamatan mantadot idika pa ampunan tokau da Tuhan miagal di mekiampun tokau da Tuhan serak da kepuriman tokau da kasala mimbaras tokau da Tuhan da pengka Tuhan idia dosaku aku non ko ngawiti igatuang no ampunai aku irina miagal nandadi at kamayan dat ayat dila serak da ke sarah takau da Tuhan ikain sanay itanaraat dinaunsay takau ampunan takau da Tuhan kanuh takau da mutiara di paling bernilai isuang dat kapasian takau irina kerajaan surga kapasian dat pengampus dat samano. Contoh dapat kita takaulah isuang dat kapasi-pasian datulun Kristian nga Rasul Paulus sendiri. Rasul Paulus DT akan katulun dat asanang. Rasul Paulus bertobat dan meninggalkan semua apa yang ia anggap sebagai mutiara yang berharga dalam hidupnya demi kerajaan surga dan Kristus. Saudara, marilah kita selalu mengingat meskipun masa-masa ini kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di dalam gereja untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Marilah kita tetap mengingat bahwa kerajaan Allah merupakan suatu harta yang tak ternilai harganya dan patut kita miliki selama-lamanya. Apakah kita siap untuk melepaskan harta yang kita miliki demi sebuah mutiara yang jauh lebih bernilai di dalam kehidupan kita pada masa ini? Apakah kita siap untuk menjual segala yang kita punya kepada Tuhan Yesus demi membeli sesuatu yang lebih besar nilainya daripada Tuhan Yesus? Apakah kita sedang menginjak-injak mutiara yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pada hari ini? Saudara, marilah kita menggenggam erat mutiara yang sangat bernilai yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita pada masa ini. Marilah hidup kita terarah kepada Kristus, karena Dialah sumber mutiara yang tak ternilai harganya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini itu menegur kami, membantu kami, menguatkan kami, dan memberikan kami semangat untuk tetap setia di dalam Tuhan sampai ke garis akhir hidup kami. Tuhan, biarlah kami mengingat
bahwa Yesus Kristuslah mutiara yang indah itu, dan kerajaan sorgalah harta yang tak ternilai harganya di dalam hidup kami. Tuhan, kami menerima firman-Mu hari ini dengan penuh kerendahan hati. Pakailah kami, berkati kami, dan biarlah kami memiliki buah yang baik dan banyak orang yang dapat menikmati berkat kehidupan kami di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah sampai ke penghujung kebaktian ataupun ibadah online ini. Kita mengucap syukur atas pimpinan Tuhan sepanjang kebaktian online. Mari kita bersyukur atas pimpinan Tuhan karena kita dapat mendengar firman yang disampaikan oleh Pastor Nixon sebentar tadi. Kita berharap supaya setiap jemaat yang mendengar diberkati dan memperoleh sesuatu pengajaran daripada penyampaian firman Tuhan ini. Nah, mari kita berdoa. Ada beberapa perkara yang perlu kita doakan. Yang pertama, kita serahkan seluruh kehidupan kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan, pendidikan, seluruh jemaat Tuhan. Kita juga memohon perlindungan Tuhan untuk setiap apa yang kita lakukan, khususnya mereka yang berada di frontliner, mereka yang bertukus lumus menangani wabah COVID-19 ini. Mungkin dia saudara kita, teman kita, ataupun kenalan kita, tapi mereka merupakan anak-anak Tuhan yang bekerja ataupun berada di barisan hadapan. Kita doakan mereka supaya mereka dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Nanti kita akan berjumpa lagi kemudian melalui ibadah streaming yang hari yang sama dan jam yang sama pada minggu hadapan ini. Mari kita berdoa bersama-sama saudara-saudari. Berdoa masing-masing dengan suara kedengaran di rumah masing-masing. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur atas pimpinan Tuhan sepanjang kebaktian online ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah disampaikan oleh Pastor Nixon. Kami menerima firman-Mu dengan hati terbuka supaya firman ini dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan hidup seterusnya kepada Tuhan dan segala pekerjaan baik, segala usaha niaga, tani jemaat Tuhan. Seluruh jemaah Isabi Kituntul ini yang bekerja yang di tempat jauh, di pelbagai sektor awam dan swasta. Mereka yang merantau karena pekerjaan atau perniagaan, ataupun mereka melanjutkan pelajaran di institusi luar daerah di mana saja. Dan kami mendoakan mereka yang rindu akan kampung halaman atau daerah ini, tetapi terhalang dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Kami memohon perlindungan pertolongan pimpinan Tuhan dalam segala hal yang baik, terutamanya supaya iman kami tetap kepada Engkau, Yesus Kristus. Berikan kami ketabahan dan kekuatan iman menghadapi hari-hari yang sukar ini Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang senantiasa merasa cukup dan bersyukur atas segala sesuatu yang baik dalam kekurangan, kemiskinan atau kekayaan. Bapa, ajar kami untuk mengasihi Engkau, supaya dalam kekurangan ini kami tidak menghujat Engkau, dan di dalam kelimpahan kami tidak melupakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau terus-menerus memperhatikan kami. Kami juga berdoa untuk hal-hal yang kami tidak dapat sebut saat ini, tetapi menjadi keperluan bagi seluruh atau setiap jemaat Tuhan, dan Engkau mengenal dan melihat setiap keperluan kami. Kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan yang diberkati, terimalah berkat perlindungan dan anugerah hidup kekal daripada Allah Bapa kita. Bawalah berkat keselamatan ini ke dalam sesi rumah-Mu. Kiranya Allah Bapa menaungi hidup-Mu, keluarga-Mu, anak cucu-Mu dengan berlimpah-limpah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ini. Haleluya. Amin.